Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifal di Batubara dengan NIM 2215 050089. Baik, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas kitab tafsir yang monumental, yakni dengan tema judul daripada tafsirnya ini adalah Tafsir Rawa'il Bayan, karya daripada Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Baik, sebelumnya kita akan membahas biografi singkat daripada beliau penulis daripada kitab tafsir kita ini. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Muhammad Ali Al-Sabuni. Beliau lahir di Aleppo, Suriah pada tahun 1930 dan wafat pada 19 Maret 2021 Masehi yang lalu. Latar belakang keilmuan beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang tafsir, ilmu fikih, dan usul fikih. Menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo. Mengajar di berbagai universitas di Timur Tengah. Karya-karyanya menjadi rujukan internasional, di antaranya adalah Safwah Al-Tafsir, Rawa'i Al-Bayan yang kita bahas sekarang. Tafsir ayat Al-Ahkam versi yang ringkas. Al-Tibyan fi Ulumil Quran, dan selanjutnya latar belakang penulisan kitab yang kita bahas sekarang ini. Yakni tujuannya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat hukum, ayatul ahkam dalam Al-Quran secara sistematis, mudah dan komprehensif. Memberikan rujukan fikih praktis bagi pelajar syariah, mahasiswa, dan para penuntut ilmu. Menggabungkan pendekatan tafsir hukum klasik dengan bahasa dan metode yang modern. Motivasi penulisannya, banyak kitab ayat hukum, ayatul ahkam klasik yang sulit dipahami pemula. Al-Sabuni ingin membuat tafsir hukum yang ringkas, jelas, namun tetap kuat pada argumentasinya. Selanjutnya ruang lingkup isi tafsir ini. Tafsir Rawa'i Al-Bayan membahas kurang lebih 540 ayat hukum yang mencakup bidang agama, toharah, salat, zakat, dan puasa juga. Di antaranya setelah puasa itu ada juga haji dan muamalah. Muamalah ini membahas tentang jual beli, riba, hutang, sewa, dan warisan. Membahas tentang keluarga, dan di antaranya adalah nikah, talak, kafaah, nafkah, iddah, dan juga membahas di dalamnya hukum-hukum pidana dan sosial, yakni qisas, hudud, persaksian, hak asasi dan keadilan, dan juga membahas hukum tata negara dan peradilan, yakni kepemimpinan, amanah, hukum, perselisihan, jihad dan keamanan, dan selanjutnya yakni metode penafsiran yang beliau pakai. Metode Al-Sabuni dalam Rawa'i Al-Bayan ini bersifat manhaj tafsir maudhu'i. Hukum yang mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema hukum, dijelaskan menurut urutan bab fikih, merangkum pendapat ulama, mengutip pendapat dari mazhab yang empat, merangkum dari mazhab Hanafiyah, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Menggunakan tarjih pemilihan hukum yang kuat dengan argumen usul fikih. Bahasanya itu jelas dan mudah. Maksudnya yakni tidak sepanjang tafsir klasik seperti Al-Qurtubi atau Ibnu Al-Arabi, tetapi lebih sederhana. Selanjutnya dalil lengkap disertai dalil Al-Quran, hadis, dan kaidah qiyas dan kaidah fikih. Selanjutnya yakni keistimewaan daripada Rawa'i Al-Bayan ini. Fokus pada ayat hukum, yakni pada ayatul ahkam. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam memahami hukum-hukum syariat langsung dari ayat. Selanjutnya penyajian yang sistematis,
dibagi sesuai bab fikih sehingga mudah dipelajari mahasiswa ataupun santri yang mengkajinya. Kekuatan dalil dan argumentasinya. Penafsiran ini selalu didukung dalil yang kuat dari Al-Quran, hadis, dan qaul ulama, perkataan ulama. Selanjutnya adalah netral dan moderat. Tidak fanatik pada satu mazhab, tetapi merangkum semuanya. Mazhab yang 4 itu. Cocok sebagai bahan kuliah atau penelitian. Sering digunakan pada fakultas syariah, studi hukum Islam, tafsir tematik, dan selanjutnya adalah contoh bentuk penafsiran dalam kitab. Contoh ayatnya itu pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Penafsiran Al-Sabuni, yakni menjelaskan makna kutiba itu diwajibkan, menyebut pendapat ulama tentang syarat sah puasa, yakni menguraikan rukhsah keringanan untuk musafir dan orang yang sakit, memberikan kesimpulan hukum praktis dengan gaya yang ringkas. Metode ini berlaku untuk seluruh ayat yang dibahas. Selanjutnya yakni pengaruh kontribusi kitab, menjadi rujukan utama dalam mata kuliah ayatul ahkam di banyak perguruan tinggi Islam, menghidupkan kembali minat studi hukum yakni dengan metode modern, dan juga membantu memperpendek jarak antara tafsir klasik dan pembaca era sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.